Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di wilayah ras iblis, negara dewa ungu raksasa muncul dan jejak cahaya hijau bersinar, diikuti oleh kapal raksasa. Selanjutnya, sebuah oval hitam muncul dalam cahaya putih. Lalur mimpi, lalur sok, permaisuri, otomat. Empat pikiran berkomunikasi satu sama lain, dan kemudian jejak cahaya terbang keluar dari oval ungu, kapal kuno, dan oval hitam. Makhluk dengan kekuatan kuat berdiri di langit. Yang terbesar adalah empat master tertinggi, yaitu ular perak raksasa, binatang aneh dengan cangkang bergerigi, permaisuri ras serangga yang cantik, dan semua ratu klan serangga yang mengelilinginya. Di kejauhan, oval raksasa menunjukkan 9 mata. Dia adalah dewa bapa dari ras robot. Ada master alam semesta robot di sekitarnya. Menurut rencana kami, permaisuri, kamu memiliki harta karun sejati tertinggi istana, dan 80 master alam semesta akan tinggal di istana. Kamu akan menyerang pada saat yang sama untuk membentuk kekuatan terbesar. Adapun ras iblis dan ras robot, kami masing-masing akan melindungi 16 master alam semesta, kata lalur iblis Sok. Oke, kami akan membagikan tugas sekarang. Kali ini kita akan beraksi bersama, kata oval hitam itu. Selain itu, lebih banyak ras akan bergabung dengan kita. Hanya Master Kegelapan, pemimpin gerombolan Bima Sakti, dan Master Penggong yang memiliki kekuatan tingkat atas. Saya sendiri dapat menangani Master Kegelapan dan Master Penggong. Adapun Wafeng, dia memang luar biasa, tapi permaisuri cukup kuat untuk menghadapinya. Permaisuri ras serangga mengangguk di kejauhan. Lalur iblis Sok dan lalur iblis mimpi akan memimpin 112 master alam semesta untuk melawan umat manusia. Kita memiliki keunggulan absolut dan kita harus berhasil, kata dewa bapa. Membunuh! Raung makhluk-makhluk agung dari 3 ras. Membunuh! Ras anak perusahaan juga meraung. Membunuh! Semua makhluk di langit meraung, termasuk golongan darah dan daging, golongan batuan, dan golongan logam. Ini adalah perang yang akan menentukan nasib mereka. Ayo, pergi ke wilayah manusia! Dewa Bapa meraung. Scene berganti. Di wilayah manusia, di alam semesta primal, Dua Feng duduk bersila di ketinggian aula. Dalam persiapan untuk pertempuran yang akan segera terjadi, Dua Feng telah melakukan yang terbaik saat dia berlatih keras dan berkultivasi dengan teliti. Tiba-tiba, sungai seribu harta karun yang perkasa menyebar untuk menutupi wilayah beberapa tahun jaya. Saat suara itu bergema di benak Dua Feng. Dua Feng, pergilah ke aula utama secepat mungkin. Guru, Dua Feng segera membuka matanya. Apakah perang sudah dimulai? Tanpa ragu, Dua Feng bangkit. Dengan teleportasi instan, dia menghilang. Di dalam istana yang tenang, tinggal banyak makhluk agung dari ras lain. Mereka tersebar di seluruh lingkungan istana pemimpin kota Primal Chaos. Mereka semua menunggu perang tiba. Mereka sadar akan bahayanya mengambil bagian dalam perang ini. Tetapi bahaya dan manfaatnya saling berhubungan. Untuk ras kita! Untuk ras kita! Berbagai master alam semesta semuanya satu pikiran. Ketika tiba waktunya untuk bertarung, mereka harus bertarung. Tak lama setelah itu, sungai seribu harta karun menyebar lagi. Saat suara pemimpin kota Primal Chaos bergema di telinga setiap master alam semesta. Para master alam semesta yang terkasih, tolong pergi ke aula utama secepat mungkin. Perang itu akan datang. Akhirnya dimulai.
Para master alam semesta dari ras yang berbeda ini telah menunggu lama, dan setiap orang memiliki perasaan mulai dari kegembiraan hingga kegelisahan. Namun mereka semua sudah siap. Sesaat kemudian, mereka semua telah berteleportasi. Di alam semesta primal, di dalam aula utama istana pemimpin kota primal chaos, banyak sosok mulai muncul entah dari mana. Jumlah makhluk agung yang berkumpul di aula terus meningkat dari 60 menjadi 70, menjadi 80, menjadi 90. Dalam sekejap, semua orang telah tiba di aula yang sama. Kemudian, keheningan terjadi. Pemimpin kota primal chaos berdiri di anak tangga dan melihat ke bawah. "Perhatian semua!" Dia memulai berbicara. Makhluk agung yang berdiri di bawah termasuk manusia, beberapa ras milik aliansi Hong, dan beberapa ras yang bukan milik kelompok atau kekuatan utama. Di antara kerumunan besar makhluk super di aula besar itu, yang berdiri di garis depan adalah Luo Feng bersah perak dengan pedangnya tersandang di belakang punggungnya. Master Penggong yang gemuk dengan perut buncitnya sambil memegang tongkat Yanjun, dan Master Kegelapan yang berjubah putih. Saat ini, ras iblis, klan serangga, dan ras robot sudah mulai bergerak, kata pemimpin kota primal chaos dengan sungguh-sungguh. Dan ketiga ras telah bergabung satu sama lain. Rupanya, setelah kita mengajari mereka pelajaran yang begitu keras, dengan menyebabkan mereka kehilangan 6 master alam semesta, tidak ada satupun dari ketiga ras itu yang berani menyerang wilayah manusia sendirian. Mereka sangat takut, sehingga sekarang mereka hanya berani maju setelah bergabung. Segera, senyuman mulai terbentuk di wajah makhluk agung di bawahnya. Pada saat ini, mereka sudah berkumpul. Saya kira mereka akan segera mengambil tindakan. Pemimpin kota primal chaos memandang banyak master alam semesta. Sekarang, mari ikuti rencana awal kita. Perang ini, semua master alam semesta yang mengambil bagian, selain pemimpin gerombolan Bima Sakti, Master Kegelapan, dan Master Penggong, semuanya akan masuk ke dalam menara penjara hitam. Cukup banyak master alam semesta yang mencatat jejak kelegaan. Menara penjara hitam adalah harta karun sejati tertinggi. Di dalamnya, tingkat keamanan secara alami jauh lebih tinggi. Tentu saja selama perang sebenarnya, mereka tidak akan bersembunyi di dalam menara. Master Kegelapan, pemimpin kota primal chaos memandang ke arah adik laki-lakinya. Master Kegelapan mengangguk sedikit, mengulurkan tangannya. Piramida hitam muncul di tengah telapak tangannya. Menara penjara hitam. Para master alam semesta dari ras lain semuanya melihat ke arahnya dengan mata berbinar. Ini adalah harta karun sejati tertinggi. Pergilah! Master Kegelapan memanipulasinya dengan pikirannya, dan seketika menara penjara hitam terbang ke tengah aula besar dan berkembang pesat menjadi piramida yang menjulang tinggi. Di sekitarnya, 3 pintu samping muncul secara bersamaan. Semuanya, silakan masuk! Kata pemimpin kota primal chaos. Mengikuti perintahnya, Master Longyan, Master Gunung Es, dan Master Cermin terpencil dari umat manusia masuk tanpa ragu-ragu. Para master alam semesta lainnya ragu-ragu sebentar dan bertukar pandang. Kemudian satu persatu mereka masuk juga. Sesaat kemudian, di dalam aula besar itu hanya menara penjara hitam yang tersisa dengan pemimpin kota primal chaos, Luo Feng, Kegelapan, dan Penggong. Kegelapan, kata pemimpin kota primal chaos dengan sungguh-sungguh. Di sini ada total 21 anggota yang berasal dari aliansi Hong kami, dan juga 70 tambahan baru yang telah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan kami. Secara keseluruhan, total ada 91. Semua akan di bawah komandomu. Ini akan menjadi sumber kekuatan yang paling penting bagi kami. Dimengerti, Master Kegelapan mengangguk. Dan tanpa sepatah kata pun, dia melangkah ke menara penjara hitam. Luo Feng, Penggong, sisanya terserah kalian berdua. Pemimpin kota primal chaos memandang ke arah Luo Feng dan Master Penggong. Luo Feng dan Master Penggong mengangguk. Kemudian Luo Feng melambai, dan seketika sebuah kapal mendarat di aula utama. Itu adalah perahu Masolio. Ayo, pergi, kata Luo Feng. Bersama dengan Master Penggong,
pasangan itu terbang langsung ke perahu mausoleum. Berangkat ke markas besar alam semesta virtual kita dan tunggu di sana dengan sabar, perintah pemimpin kota Primal Chaos. Tiba-tiba menara penjara hitam dan perahu mausoleum berteleportasi dan lenyap pada saat yang sama. Piramida hitam dan kapal tua sama-sama mengapung di ruang hampa di atas markas besar alam semesta virtual. Luo Feng, apakah kamu gugup? Master Penggong bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Luo Feng menghela nafas dalam-dalam dan melihat ke arah Penggong di sampingnya. Ini adalah aliansi dari 3 ras, dan berdasarkan informasi yang kami miliki, meskipun sejumlah ras yang tersebar menghampiri kami, ada juga ras lain yang pergi ke 3 ras ini, dan mereka memiliki 4 master tertinggi. Ketika kita benar-benar melawan mereka, para master tertinggi ini semua memiliki keunggulan atas kita. Sementara itu, Dewa Bapa dari ras robot dan permaisuri ras Rangga, ketika menghadapi mereka 1 lawan 1, mereka berdua jauh lebih kuat daripada leluhur iblis Shock dan leluhur iblis mimpi. Fisik Luo Feng. Ini adalah perang berat yang kami hadapi. Meskipun begitu, kami masih memiliki harapan untuk memenangkan perang ini, jawab Master Penggong. Luo Feng pun mengangguk. Luo Feng, Penggong, kegelapan. Ini adalah koordinatnya. Kekuatan gabungan dari ketiga ras baru saja tiba di sini melalui transportasi negara dewa mereka. Pemimpin kota Primal Chaos dengan cepat memberitahu Luo Feng, kegelapan, dan Penggong melalui alam semesta virtual. Dimengerti. Berangkat sekarang. Luo Feng dan 2 lainnya tetap sangat fokus. Shu, piramida hitam dan perahu tua berteleportasi berturut-turut satu demi satu menuju koordinat yang jauh. Scene berganti. Di kejauhan ada beberapa planet gurun yang sunyi. Di samping planet gurun ini terdapat tingkat bintang di tahap terakhirnya yang masih memancarkan sinar redup. Itu adalah tempat di dalam langit berbintang. Bola ungu raksasa, bejana tua, dan oval hitam semuanya ada di ruang hampa. Mereka memancarkan kekuatan menindas yang tak berujung, yang menyebabkan waktu dan ruang menjadi berubah-ubah. Bahkan level bintang yang jauh mulai bergetar di bawah penindasan ini dan mulai mengalami perubahan drastis. Tiba-tiba, kapal tua dari peradaban kuno dan piramida hitam muncul pada saat bersamaan. Kekuatan gabungan dari 3 ras dan kayak manusia semua berkumpul di dalam ruang ini. Sosok cantik terbang keluar dari oval ungu raksasa dan 2 makhluk raksasa terbang keluar dari kapal kuno. Namun oval hitam tetap diam. Kekuatan dari 3 master tertinggi alam semesta itu sendiri mengeluarkan kekuatan luar biasa, memutar ruang dan waktu di sekitarnya. Di kejauhan, planet dan bintang meledak seperti kembang api. Di sisi manusia, pintu perahu mausoleum terbuka dan 2 makhluk terbang keluar, berdiri di atas perahu mausoleum dan menatap keluar. Wang! Cahaya kemasan bercampur dengan pasir dingin muncul di setiap area medan perang. Seluas 10 tahun cahaya persegi. Itu adalah kombinasi dari negara emas dan lautan pasir salju. Meskipun aliansi 3 ras itu luar biasa, tanpa harta sejati tertinggi tipe domain, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bertemu lagi, leluhur iblis Shock dan leluhur iblis mimpi, kata Master Penggong yang melihat ke sisi lawan. Dengan bantuan Luo Feng, suaranya menyebar kemana-mana. Ini pasti permaisuri ras Rangga. Kudengar permaisuri selalu bersembunyi di apa yang disebut sarang permaisuri ketika dia bertarung di lautan semesta. Jadi banyak makhluk agung mengatakan permaisuri Serangga adalah pengecut yang selalu bersembunyi di istana harta karun sejati tertinggi. Namun sekarang Anda keluar. Tampaknya permaisuri Serangga tidak takut mati dan semua orang salah. Penggong, kamu salah. Permaisuri memang takut mati, kata Luo Feng bercanda. Namun di alam semesta asli, kekuatan serangan hanya bisa mencapai level 6 tingkat atas. Jadi permaisuri Serangga tidak akan berada dalam bahaya. Tentu saja dia tidak akan mengkhawatirkan hidupnya.
Oh, jadi begitu, teriak Master Penggong. Tim manusia terus tertawa dan berteriak, sementara aliansi pasukan lawan marah. Mereka berani mengolok-olok Ratu Serangga, namun tidak ada yang bisa dilakukan karena domainnya dikendalikan oleh Luo Feng. Dari suara mereka tidak dapat disebarkan, bahkan jika mereka berteriak. Dewa Bapak, kenapa kau terus bersembunyi di oval hitam itu? Kau bahkan tidak punya istana harta karun sejati. Master Penggong berteriak. Tunjukkan dirimu. Aku, Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Alam Semesta lainnya belum pernah melihat seperti apa dirimu. Aku yakin dia terlalu jelek untuk menunjukkan dirinya, kata Luo Feng percaya diri. Aliansi pasukan bersatu sangat marah. Mereka tahu bahwa manusia memprovokasi mereka dengan sengaja, tetapi mereka masih sangat marah. Namun, suara mereka tidak dapat disebarkan karena diblokir oleh domain Luo Feng. Di tim manusia, Luo Feng dan Master Penggong sedang mengobrol dan menceramahi tim lawan, dan suara mereka bergema melalui ruang dan waktu di sekitar kedua tim. Namun suara dari aliansi pasukan bersatu benar-benar diblokir. Dewa Baba adalah yang paling pemarah. Kesombongan memenuhi hati Dewa Baba, namun dia diejek dan dipanggil jelek. Jadi tentu saja dia sangat marah. Jika dia tidak bisa menyangkal sesuatu secara lisan, dia akan menggunakan kekuatannya. Tiba-tiba, sosok yang tampak seperti robot bergegas keluar dari oval. Ada 10.081 dari mereka, dan mereka menyerang perahu Mausoleum. Semuanya memiliki tinggi sekitar 10.000 km, memiliki 8 lengan dan 2 kaki, dan terbuat dari logam. Mereka semua memiliki kepang di kepala mereka. Dewa Baba sangat marah. Master Penggong terkejut dan mengirimkan suaranya ke Luo Feng. Dia memiliki 10.081 boneka dalam pasukan bonekanya. Berdasarkan informasi kami, dia paling banyak hanya menggunakan 9.000 boneka saat dia berpetualang di lautan semesta. Luo Feng mentransmisikan suaranya. Sederhana, di samudera semesta sangat berbahaya, dan master tertinggi alam semesta lain sulit dihadapi. Dia mungkin kehilangan beberapa bonekanya jika dia terjebak dalam perkelahian. Jadi Dewa Bapa tidak akan pernah menggunakan mereka semua seperti ini. Namun di alam semesta asli, kekuatan level 6 tingkat atas adalah kekuatan maksimum yang diizinkan. Jadi dia tidak perlu khawatir kehilangan boneka. Tentu saja dia akan menggunakan semuanya. Luo Feng menatap boneka yang terbang ke arah mereka. Boneka? Dewa Bapa pasti mengikuti teknik kelompok tipe mesin dari peradaban kuno, pikir Luo Feng. Mari kita masuk ke alam semesta gelap. Luo Feng mentransmisikan suaranya. Oke, jawab Master Penggong dan Master Kegelapan. Perahu Mausoleum dan menara penjara hitam segera mencapai kecepatan cahaya dan memasuki alam semesta gelap. Di sisi berlawanan, aku tahu mereka pergi ke alam semesta gelap. Lalu iblis Shock meraung. Ayo pergi ke alam semesta gelap. Akhirnya suaranya bisa disebarkan. Di alam semesta gelap, tim boneka muncul kurang dari 1 detik setelah Luo Feng dan Master Penggong memasuki alam semesta gelap. Setiap boneka meraung dan kekuatan dewa yang terbakar mendorong mereka. Dewa Bapa menggunakan fitur buatannya karena dia adalah satu-satunya master tertinggi yang mampu melakukan itu. 10.081 boneka dengan cepat dibagi menjadi 2 tim. Mereka menyerang Luo Feng dan Master Penggong. 5.000 boneka memukul Luo Feng pada waktu yang hampir bersamaan. Semuanya akurat dan kekuatannya digabungkan dengan sempurna. Bahkan Luo Feng tidak berani mencoba melawannya secara langsung. Luo Feng menggunakan pedang bayangan darah untuk memblokirnya, dan pedangnya menjadi sangat besar, memblokir serangan. Master Penggong juga meraung dan melambaikan tongkat Yanjun. Mereka dipukul pada saat yang sama, dan perahu Mausoleum didorong sedikit ke belakang. Tongkat Yanjun dari Master Penggong diperpanjang dan membentuk baju besi yang sekuat armor pemusnah iblis gila. Meskipun kuat, ini tidak terduga. Master Penggong mengirimkan suaranya ke Luo Feng. Luo Feng mengirimkan suaranya sebagai balasan. Tidak mungkin sekuat itu.
Mungkin hanya ketika semua boneka menyerang secara bersamaan, mereka bisa mencapai level 6 tingkat atas. Itu adalah penindasan dari alam semesta asli. Jika dia bisa memanfaatkan sepenuhnya setiap boneka, penindasan dari alam semesta asli akan menjadi tidak berguna. Jadi, teknik kelompok juga memiliki jumlah kekuatan yang terbatas, kata Master Penggong lega. Kekuatan dari boneka membuat marah Dewa Bapa. Jika ini adalah samudra semesta, bahkan para master tertinggi alam semesta tidak akan berani menerima serangan itu secara langsung. Sialan alam semesta asli, dia menekan kekuatan setiap boneka yang saya miliki. Saya akan mencoba menjepitnya. Meskipun aku tidak bisa menekan mereka, aku masih bisa menjebak mereka, gumam Dewa Bapa sambil melihat ke kejauhan. Tentara boneka menyapu Luo Feng dan Master Penggong. Boneka mulai berputar di sekitar Luo Feng dan Master Penggong seperti jaring laba-laba. Boneka sialan! Master Penggong meraung. Dia menebas area di sekitarnya dengan tongkat Yanjun. Menjauhlah! Luo Feng melambaikan pedang bayangan darahnya dan semua boneka itu terpental. Namun hanya sebagian kecil dari mereka yang terpental dibandingkan dengan keseluruhannya. Mereka semua menyerang Luo Feng dan Master Penggong yang terperangkap oleh boneka dan tidak bisa keluar. Sudah waktunya membunuh mereka. Iblis Sok, Iblis Mimpi, dan Permaisuri, waspadalah terhadap menara penjara hitam. Beritahu Master Alam Semesta lainnya untuk menyerang Luo Feng dan Master Penggong, kata Dewa Bapa. Oke. Jika kita bisa membunuh Luo Feng dan Master Penggong, kita akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menang. Tiba-tiba, jurang besar muncul dari Istana Permaisuri dan banyak master alam semesta dari ras Rangga dan ras lain berdiri di pembukaan. Oval hitam juga retak dan para master alam semesta muncul. Menyerang! Semua 112 master alam semesta mulai menunjukkan kekuatan mereka. Beberapa dari mereka membawa banyak tubuh, jadi ada lebih dari 120 tubuh. Harta karun sejati, serangan ilusi, serangan jiwa, dan serangan material semuanya digunakan. Master alam semesta dari ras Rangga dan ras robot juga memanggil sekelompok besar boneka. Kedua ras juga menggunakan teknik grup. Kekuatannya begitu kuat sehingga semua orang sangat senang. Di alam semesta asli, mereka belum pernah melihat begitu banyak master alam semesta menyerang pada saat yang bersamaan. Tidak! Luo Feng berteriak. Kami dalam masalah! Master Penggong juga berteriak. Luo Feng mengirimkan suaranya kepada Master Kegelapan. Cepat, tolong! Di sisi lain, menara penjara hitam mengambang dan jurang raksasa muncul di bawahnya dan makhluk-makhluk agung juga muncul. Ada 91 master alam semesta dan lebih dari 100 tubuh dewa. Mereka sudah merasakan ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat Luo Feng dan Master Penggong terperangkap. Tetapi mereka tidak menyangka musuh akan menyerang secara bersamaan. Serang! Serang Master Alam Semesta dari Istana Permaisuri, kata Master Kegelapan. Para Master Alam Semesta semuanya berlomba menuju Istana Permaisuri. Kedua kelompok itu berada jauh satu sama lain di alam semesta asli, namun mereka dekat di alam semesta yang gelap. Master Alam Semesta dari aliansi kekuatan bersatu menyerang mereka sekaligus dan mereka tiba di lokasi Luo Feng. Luo Feng dan Master Penggong merasa ngeri. Master Penggong mentranspirasikan suaranya. Luo Feng, kita tidak bisa menahannya. Kalau begitu, jangan lakukan itu. Luo Feng segera melambaikan tangannya. Perahu mausoleum muncul di depan Luo Feng dan Master Penggong, memblokir semua serangan. Serangan terus menghantam perahu, namun beberapa serangan jiwa dan serangan ilusi masih terjadi di sekitar perahu dan mengenai Luo Feng dan Master Penggong. Armor pemusnah iblis gila dapat melemahkan serangan itu, dan aku memiliki harta jiwa tingkat puncak untuk melindungi jiwaku. Namun aku masih merasa terbebani, bahkan dengan tekadku. Ini hebat, dan itu hanya bagian dari serangan gabungan. Sebagian besar serangan diblokir oleh perahu mausoleum. Jika mereka memukulku secara langsung, apa yang terjadi? Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin takut dia.
Luo Feng dan Master Penggong tidak berani melawannya langsung. Semua serangan terkonsentrasi dan mengenai perahu Mausoleum. Gelombang kejutannya saja sudah lebih kuat dari level 6 tingkat atas. Luo Feng mentransikan suaranya. Masuk! Pintu terbuka ke samping mereka. Ciu, Luo Feng dan Master Penggong masuk. Di dalam perahu Mausoleum, Luo Feng dan Master Penggong tinggal di istana. Pandangan mereka tidak diblokir oleh perahu Mausoleum. Mereka melihat para Master Alam Semesta menyerang lagi dan lagi. Namun Master Alam Semesta yang keluar dari menara penjara hitam juga membuat serangan di level yang sama. Serangan destruktif menyapu istana permaisuri dan Master Alam Semesta. Meskipun istana permaisuri adalah istana harta karun sejati, para Master Alam Semesta berdiri di luar pintu setiap kali mereka bertarung. Jika tidak, mereka mungkin diserang. Dewa Bapa mentransikan suaranya. Tahan! Serahkan padaku! Seekor ular perak segera tumbuh setinggi 10 miliar kilometer. Master Alam Semesta dari aliansi bersatu cukup dekat satu sama lain di alam semesta asli dan hampir saling menyentuh di alam semesta gelap. Laluri iblis mimpi benar-benar menutupi istana permaisuri, Dewa Bapa, dan laluri iblis sok. Ular perak menutupi segalanya. Semua serangan senjata harta karun sejati dan serangan energi semuanya mengenai tubuh ular perak besar itu. Laluri iblis mimpi berguling dan memukul istana permaisuri dan Dewa Bapa. Mereka semua terpental mundur. Hebat! Master Penggong berseru di perahu Mausoleum. Dia pemberani. Luo Feng memuji laluri iblis mimpi. Tim manusia memiliki lebih dari 100 serangan Master Alam Semesta pada saat bersamaan. Bahkan Dewa Bapa, Permaisuri Serangga, dan laluri iblis sok tidak berani melawan. Hanya laluri iblis mimpi dengan baju besi harta karun sejati tertingginya yang berani menolaknya. Namun, laluri iblis mimpi hanya mampu menunjukkan kekuatan level 6 tingkat atas. Jadi dia tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan dan terpental. Tapi itu tidak dapat melukainya. Serang! Para Master Alam Semesta dari aliansi kekuatan bersatu semuanya menyerang menara penjara hitam dengan laluri iblis mimpi melindungi mereka. Para Master Alam Semesta dari tim manusia juga mulai menyerang. Para Master Alam Semesta dari kedua tim mulai bertarung satu sama lain. Menelan! Istana Permaisuri mengerahkan kekuatan menelan, mencoba menyedot Master Alam Semesta dari ras manusia, serta menara penjara hitam. Untungnya, semua 100 lebih Master Alam Semesta yang bergabung mampu menolaknya. Namun, mereka tetap berhati-hati. Badalan! Master Kegelapan juga mengendalikan menara penjara hitam. Jurang tersebut memberikan kekuatan menelan yang tak tertandingi, mencoba menyedot para Master Alam Semesta di sekitar Istana Permaisuri dan Istana Permaisuri itu sendiri. Ada dua harta karun sejati tertinggi tipe istana, yaitu Menara Penjara Hitam versus Istana Permaisuri, dan mereka berdua mencoba menelan satu sama lain. Menara Penjara Hitam dikendalikan oleh Master Kegelapan dan Istana Permaisuri dikendalikan oleh Ratu Serangga. Keduanya berada di tingkat pertama, jadi tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada yang lain. Ledakan dua harta karun sejati tertinggi tipe istana, Menara Penjara Hitam, dan Istana Permaisuri melepaskan gaya gravitasi yang menakutkan. Kedua kubu Master Alam Semesta menjadi sangat liar dengan kekerasan. Kedua belah pihak telah terlibat pertarungan sengit. Kekuatan gabungan dari tiga ras memiliki total 112 Master Alam Semesta. Menambahkan tubuh dewa lain dari Master Alam Semesta tertentu, jumlah total tubuh dewa dalam kekuatan itu melebihi 120. Adapun camp manusia dengan hitungan awal 92 Master Alam Semesta, setelah menambahkan tubuh lain dari Master Alam Semesta tertentu, jumlah totalnya melebihi 100. Dengan begitu banyak Master Alam Semesta berkumpul di tempat yang sama, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya terjadi pada saat yang sama, tingkat energi terus berubah dan berkembang. Kekuatan serangan dari kedua sisi hampir berada di tingkat ke-8. Membunuh! Bunuh kelompok iblis, serangga dan ras robot!
Aku tidak pernah bertukar pukulan dengan Master Alam Semesta dari klan serangga sebelumnya. Namun sekarang, begitu banyak Master Alam Semesta menyerang bersama-sama. Ini sangat memuaskan. Banyak Master Alam Semesta sangat bersemangat. Semua dibakar dengan gairah. Ketika lebih dari 100 tubuh dewa mengeksekusi teknik mereka, pada saat yang sama, ledakan energi membentuk domain energi seluas 1 juta kilometer di sekitar mereka. Lawan mereka menyerang seperti orang gila, tetapi ketika mereka menyerang domain energi ini, energi mereka habis dikonsumsi. Terlepas dari jenis teknik apa, semua serangan secara kolektif habis saat mereka mencapai domain energi. Terlalu kuat. Ketika begitu banyak dari kita para Master Alam Semesta bergabung, kita menjadi sangat kuat. Bahkan makhluk tertinggi alam semesta tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Bahkan harta sejati tingkat atas ketika dihadapkan dengan serangan gabungan kita, kemungkinan besar akan menjadi hancur berkeping-keping. Kepuasan Master Alam Semesta dari kedua kubu menyerang sesuka hati mereka. Bagaimanapun, mereka adalah Master Alam Semesta. Kapan mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mengalami ledakan kekuatan yang begitu kuat? Kedua belah pihak sedang mengeksekusi teknik serangan mereka. Beberapa orang dapat menyerang melalui domain energi di sekitarnya untuk mencapai camp musuh mereka. Namun kekuatan mereka akhirnya habis saat memasuki domain energi musuh. Jumlah tubuh dewa dari camp manusia mungkin lebih dari 100. Tapi jumlah ini masih lebih kecil daripada gabungan kekuatan dari 3 ras. Sehingga mereka harus lebih fokus pada pertahanan dan lebih sedikit pada serangan. Dewa Bapa dari ras robot berkata melalui transmisi suara. Kekuatan gabungan dari serangan kami pasti telah membuat Luo Feng dan Master Penggong ketakutan sehingga bersembunyi di perahu Mausoleo. Karena mereka tidak mau keluar, kami akan mengubah arah dan menargetkan serangan kita pada kelompok Master Alam Semesta itu. Iblis Shock, Iblis Mimpi, Permaisuri, kita akan bergabung dengan serangan untuk membantu Master Alam Semesta kita. Baiklah, dengan kita bergabung, kekuatan serangan kita pasti akan bisa melampaui tingkat ke-8. Kita akan menunggu kesempatan untuk membunuh para Master Alam Semesta itu. Perang ini, kita akan bertarung untuk memenangkan pertempuran. 4 Master tertinggi alam semesta mengambil keputusan secara instan. Di tengah ruang hampa di dalam alam semesta gelap, ada ribuan boneka robot. Mereka telah mengepung perahu Mausoleo, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Jengkel, seluruh pasukan boneka tidak bisa diganggu lagi. Mereka meraung keras dengan mulut terbuka lebar. Saat itulah seberkas cahaya dalam bentuk busur melesat keluar. Tak lama kemudian, ribuan garis cahaya berbentuk busur mulai muncul dan bergabung satu sama lain. Akhirnya konvergensi selesai untuk membentuk busur cahaya yang tajam. Busur cahaya menyapu menara penjara hitam. Di sisi lain, pergilah! Raung leluhur Iblis Shock. Gambar berbentuk kerucut muncul dan berubah menjadi badai gelap. Kemudian ia langsung melesat menuju menara penjara hitam. Manusia! Leluhur Iblis Mimpi juga mengeluarkan teriakan serak dan menembakkan bayangan berwarna hijau dari mulut kepala ular raksasa itu. Di bawah serangan kerumunan besar Master Alam Semesta, sejumlah besar cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba terlihat dari istana Permaisuri. Pada saat itu, keempat Master tertinggi alam semesta menyerang pada saat yang bersamaan. Setelah menggabungkan serangan 4 Master tertinggi alam semesta, tingkat energi sekali lagi mengalami perubahan dan melampaui tingkat energi tingkat ke-8. Serangan tak berujung sedang dalam perjalanan. Domain energi ke manusia langsung ditekan. Hingga hanya 1/10 dari area pengaruhnya sebelumnya. Yang bisa dilakukan oleh para Master Alam Semesta dari ke manusia hanyalah terburu-buru, menahan serangan, dan mempertahankan diri. Terlalu kuat, tidak dapat diblokir. Jika ini terus berlanjut, pasti akan ada masalah. Begitu pertahanan domain energi kita memiliki cacat. Titik lemah tunggal itu akan menyebabkan seluruh badai serangan kekerasan menyapu masuk. Kemudian kita pasti akan melihat Master Alam Semesta kita dimusnahkan. Ini tidak bisa dilanjutkan. Seluruh camp manusia berada dalam keadaan panik. Perbedaan kekuatan antara kedua sisi
sekarang dapat diperkirakan menjadi 2 hingga 3 kali lipat. Manusia menguatkan diri untuk bertahan selama mungkin. Di dalam perahu mausoleum, Luo Feng dan Master Penggong baru saja menyaksikan baku tembak antara Master Alam Semesta dari kedua kubu. Mereka meratapi pengamatan mereka ketika mereka melihat 4 master tertinggi alam semesta bergabung dalam pertempuran. Di dalam perahu mausoleum, Luo Feng dan Master Penggong baru saja menyaksikan baku tembak antara Master Alam Semesta dari kedua kubu. Mereka meratapi pengamatan mereka ketika mereka melihat 4 master tertinggi bergabung dalam pertempuran. Luo Feng, Penggong, jika kalian berdua masih belum mau memasuki medan pertempuran, semuanya akan menjadi kacau. Master Kegelapan mengirimkan pesan suara dengan nada kasar. Penggong mengirimkan jawabannya kepada Master Kegelapan. Baku tembak baru saja dimulai. Kita belum dibutuhkan di sana. Sampai sekarang, pertempuran hanya berlangsung sebentar. Tubuh dewa dari Master Alam Semesta kita seharusnya hampir belum dikonsumsi sama sekali. Jangan bicara omong kosong. Master Kegelapan sangat cemas. Mengapa kamu tidak datang ke sini dan mencobanya sendiri? Kekuatan serangan mereka terlalu kuat. Saat kita kehilangan pertahanan kita, saya khawatir kita akan melihat pemusnahan Master Alam Semesta kita. Jika kita menyeret terlalu lama, kemampuan kita untuk melawan secara bertahap akan melemah. Luo Feng, kapan Anda berniat untuk melakukan serangan balik? Luo Feng mengerutkan kening dan langsung meneriakkan keputusannya. Penggong, ayo kita ke lapangan bersama. Baiklah, kata Master Penggong. Dia menyipitkan mata, tetapi melalui sepasang celah, matanya bersinar karena kegilaan. Kecepatan perahu mausoleum meroket secara tiba-tiba dan tajam. Kemudian tanpa basa-basi lagi, ia melesat ke kejauhan, bergerak menuju kemah persatuan kekuatan dari 3 ras. Perahu mausoleum begitu perkasa, sehingga boneka robot itu bahkan tidak berani menghalangi jalannya. Saat itu datang menyerbu ke arah mereka, bahkan Dewa Bapa dari ras robot, yang sebelumnya begitu sombong, segera menghentikan serangan pasukan bonekanya. Dewa Bapa dari ras robot mengirimkan perintahnya. Iblis Shock, Iblis Mimpi, Permaisuri, kalian semua akan terus menyerang Master Alam Semesta manusia. Luo Feng dan Penggong ini serahkan padaku. Baiklah, robot, kamu harus memblokir mereka berdua. Waspadalah terhadap Luo Feng. Dia telah menerima warisan denyut nadi Sungai Duandong. Siapa tahu, dia mungkin memiliki beberapa harta aneh lainnya. Dewa Bapa mengirimkan jawabannya. Jangan khawatir, aku tidak pernah lengah sebelumnya. Ribuan boneka robot terlihat berkumpul di sekitar perahu mausoleum ketika kecepatan perahu mausoleum melonjak dari 100 kali kecepatan cahaya menjadi beberapa ratus kali kecepatan cahaya. Boneka-boneka itu melakukan hal yang sama. Saat seluruh perahu mausoleum akan bertabrakan dengan bola hitam itu, tiba-tiba perahu mausoleum menghilang di udara tipis. Luo Feng dan Penggong muncul di udara. Membunuh! Saat mereka muncul, keduanya mengeksekusi serangan mereka pada saat bersamaan. Luo Feng memegang pedang bayangan darah dan pedangnya menjadi sangat besar. Pedang bayangan darah raksasa ini tidak bisa diganggu dengan boneka robot sama sekali. Sebagai gantinya, itu meretas secara mematikan pada duo yang terdiri dari Leluhur Iblis Shock dan Leluhur Iblis Mimpi. Permaisuri klan serangga, kamu harus menerima tongkatku juga. Tongkat Yanjun juga berkembang pesat dalam cengkraman Penggong yang dengan kejam mendorongnya jauh-jauh ke istana permaisuri. Dengan ayunan dan tusukan, keduanya tidak memperhatikan boneka robot dan malah mengarahkan semua serangan mereka ke Leluhur Iblis Shock, Leluhur Iblis Mimpi, dan istana permaisuri. Di sisi berlawanan, Leluhur Iblis Shock, Leluhur Iblis Mimpi, dan permaisuri klan serangga adalah makhluk yang luar biasa hebat. Tentu saja, mengingat status mereka, mereka akan dengan jelas menyadari bahwa faktor kritis yang menentukan pihak yang menang dalam perang ini. Jadi mereka tidak mempedulikan serangan Luo Feng dan Master Penggong dan terus mencurahkan kekuatan masing-masing, mengarahkan serangan berulang kali ke Master Alam Semesta manusia di menara penjara hitam.
Jangan repot-repot dengan kedua manusia itu, kata leluhur iblis Shock mengirimkan pesan suara. Robot, mereka memiliki perahu mausoleum. Itu sebabnya mereka bisa menerobos masuk. Tidak mungkin kamu bisa menghalangi mereka. Karena itu masalahnya, kamu sebaiknya mengabaikan mereka berdua. Lagi pula serangan tingkat 6 itu tidak akan bisa menyakiti kita sama sekali. Kita hanya perlu fokus menyerang kelompok master alam semesta itu. Permaisuri klan serangga juga mengirimkan pesan suara. Benar, master alam semesta dari kem manusia sudah mulai bingung. Saat celah muncul, master alam semesta mereka pasti akan menghadapi kehancuran. Setelah itu, jumlah kematian di pihak mereka akan meningkat. Kita harus memenangkan perang ini. Baiklah, Dewa Bapa dari klan robot juga memutuskan bahwa dia seharusnya tidak lagi diganggu dengan Luo Feng dan Penggong. Kejadian ini langsung menyebabkan Luo Feng dan Master Penggong menjadi cemas dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, alam semesta asli mungkin bisa menekan kekuatan serangan dari para master tertinggi alam semesta, tapi tidak mampu menekan kemampuan pertahanan mereka. Master kegelapan mengirimkan pesan suara lain karena cemas. Luo Feng, Penggong, saat ini mayoritas tubuh surgawi master alam semesta kita pada dasarnya lebih dari 95%. Tetapi jika situasi ini terus berlanjut, konsumsi tubuh dewa mereka akan meningkat di luar kendali. Dan sekarang, hanya memasang pertahanan saja sudah melelahkan mereka. Master Penggong juga mengirimkan pesan suara. Luo Feng dan aku juga menjadi cemas. Tapi 4 master tertinggi terlalu waspada. Bahkan ketika mereka memiliki keuntungan besar atas kita, tidak ada niat sedikit pun untuk meninggalkan master alam semesta kita sendirian. Sekarang, kita perlu serangan balik. Hampir tidak mungkin jika kita berniat untuk menangkap semua master alam semesta dari kedua sisi dalam satu gerakan. Sudah sangat sulit mencoba untuk menangkap master alam semesta dari satu sisi, belum lagi 2 sisi. Luo Feng juga sangat cemas. Para master alam semesta di kem kekuatan gabungan dibagi menjadi 3 tempat. Istana Permaisuri memiliki 80, kapal milik iblis memiliki 16, dan bola hitam Dewa Bapa memiliki 16. Luo Feng awalnya bermaksud untuk memusnahkan semua master alam semesta dari kekuatan lawan yang dilindungi oleh 2 leluhur iblis dan Dewa Bapa ras robot. Tapi sekarang semuanya berubah. Melalui gigi terkatup, Luo Feng mengirimkan pesan suaranya. Aku tidak peduli lagi. Jika ini terus berlanjut, kita tidak hanya tidak akan menang, tapi kita bahkan mungkin akan menderita kekalahan telak. Waktunya melakukan serangan balik. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.